guys, selamat datang di channel Mister Villain 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Di video kali ini seperti biasa gua akan membawakan Villain Wrestling Update untuk edisi 9 Juni 2021. Dan untuk di video kali ini ada beberapa topik yang akan gua bawakan. Yang pertama ini akhirnya New Japan Pro Wrestling mendapatkan juara baru untuk gelar IWGP World Heavyweight Championship di event New Japan Pro Wrestling Dominion. Lalu selanjutnya ada satu match yang direncanakan akan digelar di Hell in a Cell mendatang, dan yang terakhir ini masih dari WWE yang dimana akhirnya WWE mengannounce tuan rumah untuk event SummerSlam tahun 2021. So, tanpa panjang lebar lagi kita masuk ke berita yang pertama, dimana untuk berita yang pertama ini gua akan membawakan hasil daripada New Japan Pro Wrestling Dominion, dimana untuk show itu sendiri itu menyajikan 5 match ya, dimana untuk match pembukanya ini ada ya 10 man tag team match antara The Bullet Club menghadapi aliansi antara Chaos dengan roster New Japan Pro Wrestling. Dan untuk The Bullet Club itu sendiri pun dipimpin oleh Evil yang ditemani oleh Yujiro Takahashi, Case Owen, Taiji Ishimori dan juga El Phantasmo yang dimanajeri oleh Dick Togo menghadapi tim gabungan daripada New Japan dan juga Chaos yang dipimpin oleh Hiroshi Tanahashi dan ditemani oleh Hiroki Goto, Tomohiro Ishii, Yoshihashi dan juga Sho. Dan dimana di pertandingan tersebut ya, The Bullet Club ini berhasil mendominasi Chaos dan juga New Japan ya dengan memenangkan pertandingan tersebut. Dan show pun berlanjut dengan match kedua ya pada malam tersebut, yaitu show pun berlanjut dengan match kedua pada malam tersebut, yaitu dengan 6 man tag team match yang dimana pertandingan ini pun mempertemukan antara Los Ingobernables dos Japón menghadapi Suzuki Gun, dimana untuk Los Ingobernables dos Japón ini diwakili oleh leader yaitu Tetsuya Naito bersama Sanada dan juga Bushi menghadapi Suzuki Gun yang diwakili oleh Dangerous Taker yaitu Taichi dan juga Zack Sabre Jr. yang ditemani oleh Douki, dimana di pertandingan tersebut ya LIJ ini masih lebih unggul daripada Suzuki Gun dengan memenangi pertandingan tersebut. Lalu berlanjut lagi dengan pertandingan title match pertama pada malam tersebut, yaitu untuk memperebutkan gelar IWGP Junior Heavyweight Championship antara Yoh sebagai penantang menghadapi juara bertahan El Desperado. Di mana di pertandingan tersebut ya El Desperado ini berhasil mempertahankan gelarnya setelah dia mengalahkan Yoh via pinfall. Lalu kita berlanjut lagi dengan pertandingan antara Kota Ibushi menghadapi Jeff Cobb, yang dimana di pertandingan sini pun akhirnya Kota Ibushi ini berhasil memecahkan telur ya. Setelah selama di event Road to Dominion ya, Kota Ibushi ini selalu kalah ya di berbagai kesempatan pada saat dia menghadapi Jeff Cobb. Namun di match kali ini pun Kota Ibushi pada akhirnya dia berhasil mengalahkan Jeff Cobb ya dari The United Kingdom. Dan show pun berlanjut dengan main event pada event New Japan Pro Wrestling Dominion, yaitu match untuk memperebutkan gelar IWGP World Heavyweight Championship, di mana match ini pun diikuti oleh Shingo Takagi dan juga Kazuchika Okada. Ya, setelah sebelumnya gelar IWGP World Heavyweight Championship dipegang oleh Will Ospreay, namun dia memilih untuk menanggalkan gelar tersebut atau memvacate gelar tersebut karena cedera, maka New Japan Pro Wrestling pun ya memutuskan untuk menentukan juara baru di event Dominion dengan match ini ya antara Shingo Takagi dan juga Kazuchika Okada. Ya, secara overall match ini pun tipikalnya daripada match-match yang diberikan oleh New Japan Pro Wrestling yang tentunya ya bisa dibilang tidak pernah mengecewakan ya, jujur bagi gua. Match-match dari New Japan Pro Wrestling itu selalu menghibur, walaupun memang untuk khususnya di Kazuchika Okada ini bukanlah performance terbaik dia ya selama dia sebagai penggulat begitu, karena perlu diketahui ya untuk match di antara Shingo Takagi dan Kazuchika Okada kali ini merupakan match pertama dari Kazuchika Okada ya pasca dia pulih dari penyakit COVID-19, dan terlihat sekali ya bahwa performance yang Kazuchika Okada diberikan pada malam tersebut begitu ya bukanlah performance 100% yang biasa diberikan oleh Kazuchika Okada pada match-match sebelumnya begitu ya. Walaupun begitu dia masih bisa memberikan performance yang memuaskan ya bagi para penontonnya ya yang menyaksikan pertandingan tersebut. Nah, untuk Shingo Takagi itu sendiri begitu ya, selain dia memberikan performance yang
ini ya yang cukup tidak kalah bagus ya dibandingkan dengan Kazuchika Okada. Dia juga dari karakternya yang dibawakan oleh Shingo Takagi ini memberikan warna tersendiri ya dalam match tersebut gitu. Dimana ya tidak perlu gua jelaskan lagi ya bahwa match untuk di match kali ini karakteristiknya memang tipikal seperti karakteristik match yang biasa digelar di New Japan Pro Wrestling. Namun seperti yang apa gua bilang sebelumnya bahwa Shingo Takagi ini berhasil memberikan elemen tersendiri ya dari karakter yang dia bawakan sehingga match ini pun lebih bisa dibilang lebih bisa dinikmati dan juga lebih terhibur ya pada saat di event Dominion malam tersebut gitu ya. Dan pada akhirnya pun ya match itu berhasil dimenangkan oleh Shingo Takagi ya. Dan hal tersebut pun membuat dia pun menjadi juara baru untuk gelar IWGP World Heavyweight Championship ya. Shingo Takagi ini merupakan orang ketiga yang memegang gelar tersebut ya sejak gelar tersebut itu diperkenalkan di bulan Maret kemarin ya. Dan perlu kalian ketahui ya bahwa IWGP World Heavyweight Champion yang sekarang ini merupakan hasil daripada peleburan gelar IWGP World Heavyweight Championship yang tersebelumnya dengan gelar IWGP Intercontinental Championship, yang dimana hal tersebut dileburkan ya, kedua title tersebut dileburkan itu pada event ulang tahun daripada New Japan Pro Wrestling, dimana untuk title baru daripada IWGP World Heavyweight Championship itu pertama kali itu dipegang oleh Kota Ibushi sebelum dia kalah terhadap Will Ospreay. Hingga pada akhirnya di bulan lalu ya Will Ospreay itu harus menanggalkan title tersebut ya karena dia mengalami cedera leher dan lebih berfokus untuk memulihkan cedera yang dialaminya begitu guys. Dan kita lihat saja ya, semoga Shingo Takagi ini bisa menjadi juara championship yang untuk dalam jangka waktu yang panjang ya. Karena apabila kita melihat sejak peleburan dua title tersebut, semua pemegang title untuk IWGP World Heavyweight Championship yang baru ini bisa dibilang sangat singkat-singkat ya, tidak lebih dari 1 bulan ya gitu ya. So kita berharap saja Shingo Takagi bisa mengalahkan rekor-rekor yang dipegang oleh pendahulunya gitu ya guys ya. So kita berlanjut ya ke berita yang selanjutnya. Ini datang dari WWE. Lebih tepatnya lagi ini gue akan membawakan hasil rating daripada edisi SmackDown episode yang lalu dan juga rating untuk Friday Night AEW Dynamite ya. Dan dimana untuk rating daripada SmackDown minggu lalu ini mereka untuk dari sisi jumlah penonton mereka ini masih dibilang secara reguler ya atau secara rutin mereka masih bisa mempertahankan jumlah penontonnya ya di kisaran 1,8 jutaan penonton ya, di mana angka untuk minggu kemarin itu mereka mendapatkan jumlah penonton sebanyak 1.883.000 penonton ya. Namun walaupun mereka bisa mempertahankan angka tersebut ya, mereka ini mengalami penurunan sebanyak 2,3% ya dibandingkan untuk di episode sebelumnya. Dan untuk dari segi rating itu mereka masih bisa mempertahankan ya segi rating itu di angka 0,50 untuk demografis 18 hingga 49 tahun, dan bisa dibilang untuk dari ratingnya itu sendiri SmackDown ini bisa dibilang stabilnya sejak 2 minggu yang lalu di angka tersebut begitu guys. Namun apabila dibandingkan year over ya atau dibandingkan episode yang sama di tahun yang lalu, jumlah penonton daripada SmackDown ini mengalami penurunan sebanyak 5,1% ya. Untuk AEW Dynamite yang memang ditayangkan di hari Jumat ya selama bulan Juni, karena jadwal reguler mereka ini berbentrokan dengan jadwal penayangan daripada NBA Playoff ya di TNT selaku stasiun televisi yang menayangkan AEW Dynamite itu, dimana untuk AEW Dynamite hari Jumat kemarin itu hanya mendapatkan rata-rata jumlah penonton itu 462.000 penonton ya, yang dimana itu mengalami penurunan ya sebanyak 12,2% dibandingkan di episode perdana AEW Dynamite di hari Jumat minggu lalu begitu ya. Bisa dibilang ini merupakan jumlah penonton terendah dari Dynamite ya selama 2 minggu berturut-turut. Dan untuk dari segi ratingnya juga Dynamite ini hanya bisa mendapatkan rating sebanyak 0,19% ya untuk demografis 18 hingga 49 tahun,
yang dimana angka tersebut pun mengalami penurunan sebanyak 5% dibanding episode yang lalu begitu ya. Dan apabila dibandingkan dengan episode yang sama di tahun yang lalu, ini bisa dibilang kurang fair ya untuk membandingkan hal tersebut, karena jadwal penayangannya ya, apabila tahun kemarin itu AEW Dynamite itu masih bisa menayangkan di jadwal reguler mereka ya, di jam-jam prime time begitu. Namun karena untuk di tahun ini ada perpindahan jadwal dan terutama jam tayang yang dimana jam tayang itu di luar daripada prime time daripada tayangan televisi, maka kurang fair ya untuk membandingkan hal tersebut. Walaupun begitu ya, apabila kalian ingin mengetahui perbandingan ya, jumlah penonton daripada Dynamite di tahun yang lalu ya, apabila dibandingkan untuk tahun ini mengalami penurunan sebanyak 36,7% dari sisi penontonnya, dan sedangkan untuk dari segi ratingnya itu mengalami penurunan sebanyak 3,4,5% ya, 34,5% gitu. Ya, kita lanjut lagi ya, berita ini masih dari WWE di mana gua akan membawakan hasil daripada show Raw edisi 7 Juni 2021, di mana di show ini pun dibuka dengan pertandingan tag team Battle Royal untuk memperebutkan posisi number one contender untuk gelar Raw Tag Team Championship, di mana pertandingan Tag Team Battle Royale itu sendiri pun diikuti oleh 5 tim ya, yang seperti gua sudah sebutkan ya di Villain Wrestling Updates episode sebelumnya, yaitu di episode 6 Juni kemarin gitu ya. Tag Team Battle Royale lagi ini diikuti oleh The Viking Raiders, The New Day, lalu juga ada RK Bro, lalu ada Lucha House Party, dan yang terakhir ini ada Mace dan juga T-Bar ya. Namun di pertandingan tersebut ya, kita bisa melihat bahwa secara tiba-tiba John Morrison itu pun mengikuti daripada Tag Team Battle Royale kali ini ya, dimana dia ini mewakili rekannya ya dan juga timnya, yaitu Miz dan juga Morrison. Dimana di pertandingan tersebut bisa dibilang Lucha House Party ini menjadi tim pertama yang tereliminasi, dan tidak lama berselang John Morrison pun ikut tereliminasi ya, setelah dia dieliminasi oleh T-Bar dan juga Mace. Dan selanjutnya begitu ya, dinamika daripada jalannya pertandingan itu lebih dibilang lebih dinamis ya, setelah Mace dan juga T-Bar ini berhasil dieliminasi oleh seluruh peserta yang mengikuti daripada pertandingan tag team tersebut begitu ya. Dan pertandingan itu pun menyisakan 3 tim terakhir, yaitu The Viking Raiders, The New Day, dan juga RK Bro. Namun Matt Riddle, rekan daripada Randy Orton ini pun harus tereliminasi terlebih dahulu ya, setelah dia mendapatkan knee strike daripada Xavier Woods ya, yang dia serang dari belakang si Matt Riddle, yang memang dia sedang tidak fokus ya dalam menjalankan pertandingan tersebut. Tidak lama berselang pun ya, Xavier Woods pun berhasil dieliminasi oleh Randy Orton, di mana hal tersebut pun membuat Viking Raiders ini pun mendapatkan advantage ya, atau keuntungan dari pertandingan tersebut, karena mereka merupakan satu-satunya tim yang masih utuh ya untuk anggotanya. Dan hal tersebut pun berbuah manis ya untuk The Viking Raiders, karena mereka pun berhasil ya memenangkan pertandingan tersebut setelah mereka berhasil mengeliminasi Randy Orton, yang sebelumnya Randy Orton ini baru saja mengeliminasi si Kofi Kingston. Dan hal tersebut pun membuat Viking Raiders ini menjadi number one contender yang baru untuk gelar Raw Tag Team Championship. Dan kita belum mengetahui ya di mana Viking Raiders ini pun akan menghadapi juara bertahan daripada Raw Tag Team Championship, yaitu Omos dan juga AJ Styles. Dan semoga saja pertandingan mereka berdua ini akan dilibatkan di event Hell in a Cell yang akan digelar di tanggal 20 Juni mendatang ya guys ya. Dan show pun berlanjut lagi dengan single match antara Elias dengan Jackson Ryker, yang dimana sebelum match itu berlangsung begitu ya, Elias ini pun sempat melakukan promo ya dengan ala-ala akustiknya si Elias, yang dimana Elias dia menjelaskan mengapa dia meninggalkan Jackson Ryker ya di tag team match minggu lalu begitu ya. Ya pokok pada intinya bahwa Jackson Ryker ini merupakan orang yang dihantui dengan hantu-hantu perang ya, atau trauma-trauma perang gitu. Tidak pada saat di tengah promo daripada Elias ini pun Jackson Ryker pun muncul dari belakang
dan menyerang si Elias begitu ya. Dan tidak lama berselang pun match antara keduanya pun dimulai begitu ya, di mana Jackson Ryker dengan penuh amarahnya ini pun berhasil mendominasi jalannya pertandingan begitu ya, hingga pada akhirnya pun si Elias ini pun memutuskan untuk meninggalkan ring pertandingan begitu ya, dan kabur ke arah backstage. Dan hal tersebut pun membuat si Jackson Ryker itu berhasil mengalahkan Elias via count out gitu guys. Dan show pun berlanjut lagi dengan sesi penandatanganan kontrak untuk pertandingan untuk memperebutkan gelar WWE Championship ya, antara Drew McIntyre sebagai penantang dan juga juara bertahan yaitu Bobby Lashley yang ditemani oleh manajernya yaitu MVP. Yang dimana pokoknya ya pada sesi penandatanganan kontrak tersebut begitu ya, MVP itu pun menuntut satu hal ya, dimana apabila Drew McIntyre itu kembali kalah ya menghadapi Bobby Lashley, maka Drew McIntyre ini bisa berhak lagi untuk merebut gelar WWE Championship yang dipegang oleh Bobby Lashley. Mendengar apa yang diminta atau yang diinginkan oleh MVP pun ya, si Drew McIntyre itu menyetujui hal tersebut dengan satu syarat, yaitu dimana match antara keduanya itu pun harus digelar di dalam Hell in a Cell cage dan tidak boleh satu orang pun menginterupsi jalannya pertandingan tersebut begitu. Dan hal tersebut kedua syarat tersebut pun disepakati oleh kedua pihak begitu ya. Dan show pun berlanjut lagi dengan single match antara Ricochet dan juga Humberto Carrillo, yang dimana pemenang dari match tersebut akan mendapatkan kesempatan untuk merebut gelar WWE US Championship yang dipegang oleh Sheamus ya kali ini tuh. Dalam pertandingan tersebut ini tidak berhasil mengeluarkan pemenang ya, setelah pertandingan itu pun berakhir dengan draw dengan situasinya itu double count out ya, sehingga pertandingan itu bisa dianggap draw gitu. Dan show pun berlanjut lagi dengan sesi promo atau bisa dibilang segmen backstage ya, di mana kita memperlihatkan MVP itu berbicara dengan Kofi Kingston, di mana pada intinya si MVP ini merupakan fans daripada Kofi Kingston pada saat momen Kofi Mania ya, yang dimana Kofi Kingston itu berhasil menjuarai gelar WWE Championship ya dari Daniel Bryan pada momen tersebut begitu ya. Dan MVP pun melihat bahwa Kofi Kingston ini pun mengecewakan dirinya ya akhir-akhir ini gitu, terlebih lagi di match malam tersebut ya, yang dimana dia ikut berpartisipasi di Tag Team Battle Royale begitu. Dan hal tersebut pun otomatis tidak diterima oleh Kofi Kingston gitu ya, dan dimana dia pun mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh MVP pun tidak berarti begitu. Dan show pun berlanjut dengan single match antara Jeff Hardy dan juga Cedric Alexander ya, dimana di match itu Jeff Hardy berhasil mengalahkan Cedric Alexander via pinfall ya guys ya. Dan show pun berlanjut lagi dengan tag team match antara Nikki Cross dan juga Asuka menghadapi Raw Women's Champions yaitu Rhea Ripley bersama number one contender untuk gelar Raw Women's Champion yaitu Charlotte Flair. Apabila kalian mendengar daripada line up daripada match tersebut pun kalian sudah bisa memprediksi ya dari hasil akhir match tersebut ya. Dan tentunya ya, seperti tipikalnya apabila kita menggelar tag team match antara champion dan juga penantangnya, pasti tidak akan berakhir dengan baik ya, dimana pada akhirnya pun ya Rhea Ripley dan juga Charlotte Flair ini pun terlibat perselisihan, yang dimana hal tersebut pun membuat mereka pun harus kalah ya di pertandingan tersebut ya. Akibat perselisihan tersebut begitu ya, dimana akibat perselisihan itu Nikki Cross ini berhasil memanfaatkan keadaan tersebut untuk mempin Rhea Ripley untuk memenangkan pertandingan tersebut untuk Nikki Cross dan juga Asuka gitu guys. Dan show pun berlanjut lagi dengan single match antara Mansur menghadapi Drew Gulak ya, yang dimana di sebelum match tersebut begitu ya, Mansur ini pun dihampiri oleh Mustafa Ali ya di area backstage, yang dimana pokoknya intinya si Mustafa Ali itu seperti kayak setengah-setengah manipulasi tapi dengan model mewanti-wanti atau memberi tahu gitu ya, menasihati si Mansur begitu, yang pokoknya pada intinya membuat si Mansur ini tidak mempercayai seorang pun di roster Raw itu gitu. Dan di pertandingan ini pun bisa dibilang merupakan pertandingan yang cukup singkat ya, hanya berlangsung kurang lebih hanya 2 menit gitu ya, yang dimana pertandingan ini pun kita bisa melihat pertukaran roll up pin ya antar
kedua penggulat yang pada akhirnya pun si Mansur ini berhasil keluar sebagai pemenang ya, setelah dia berhasil mengalahkan rentetan roll up pin yang diberikan oleh Drew Gulak begitu. Dan pertandingan itu pun menjadi kemenangan pertama bagi Mansur ya, setelah dia dipromosi sebagai bagian roster daripada Raw begitu. Dan show pun berlanjut lagi ke pertandingan terakhir pada show tersebut, yaitu single match antara Kofi Kingston yang ditemani oleh Xavier Woods menghadapi Riddle yang ditemani oleh Randy Orton begitu ya. Yang dimana di pertandingan tersebut begitu ya, Kofi Kingston ini berhasil keluar menjadi pemenang daripada pertandingan tersebut ya. Setelah Kofi Kingston ini berhasil meloloskan diri dari Riddle yang dimana dia sempat mencoba untuk mengeksekusi Bro Derek terhadap Kofi Kingston. Namun setelah Kofi Kingston ini berhasil meloloskan diri, Kofi Kingston ini pun langsung mengeksekusi signature move-nya, yaitu Trouble in Paradise ya, untuk memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan hal tersebut pun ya bisa dibilang meneruskan atau memanaskan kembali ya perseteruan antara The New Day dengan RK Bro. Dan show pun berlanjut lagi dengan segmen penutup dari Raw edisi 7 Juni 2021, yaitu Alexa Playground. Yang dimana untuk di Alexa Playground kali ini ya, Alexa Bliss itu mengundang Shayna Baszler sebagai bintang tamu untuk segmen tersebut begitu ya. Yang dimana di segmen tersebut pada intinya si Alexa Bliss itu pun menuntut atau meminta Shayna Baszler itu untuk meminta maaf kepada teman daripada si Alexa Bliss, yaitu sebuah boneka yang bernama Lily. Dan melihat hal tersebut pun ya, si Shayna Baszler ini pun tidak menerima permintaan daripada si Alexa Bliss ya tentunya, dan menganggap bahwa Alexa Bliss itu merupakan orang yang delusional gitu ya. Dan hal tersebut pun diteruskan oleh Shayna Baszler yang merebut boneka Lily dari Alexa dan menginjaknya gitu ya. Namun hal tersebut pun bukan membuat si Alexa Bliss ini pun marah gitu ya dan menyerang si Shayna Baszler gitu ya. Hal tersebut pun tidak berhenti ya pada saat si Shayna Baszler ini menginjak-injak gitu ya. Bukannya membuat marah si Alexa Bliss ya, namun membuat si Alexa Bliss ini tersenyum. Namun tidak lama si Alexa Bliss ini tersenyum gitu ya, secara tiba lampu daripada arena pertandingan itu pun mati secara bertahap ya, ala pada saat The Fiend itu memasuki arena pertandingan gitu ya guys ya. Dan melihat arena pertandingan yang matinya lah ya lampunya gitu ya, Shayna Baszler pun langsung mencoba lari ya dari arena pertandingan tersebut, dan dia pun mencari arena ini ya, tempat untuk bersembunyi gitu ya. Yang dimana adegan tersebut pun seperti kita menonton film horor B-movie gitu ya, atau horor ya yang dibuatnya asal-asalan gitu ya guys ya. Yang bisa dibilang ya di akhir daripada sesi tersebut gitu ya, kita bisa melihat bahwa si Shayna Baszler itu ketakutan ya pada saat dia melihat bahwa si boneka Lily ya, yang dimana muncul secara tiba-tiba di belakang dari Shayna Baszler, yang dimana dia melihatnya itu melalui cermin begitu. Dan hal tersebut pun menutup daripada segmen atau show daripada Raw edisi 7 Juni 2021, yang bisa dibilang ini merupakan sesi penutup yang sangat aneh ya, dan juga terbilang sangat amatir ya untuk eksekusinya gitu. Karena kita merasa kayak itu film-film horor yang tahun berapa ya, 2000-an awal gitu ya, yang kayak gitulah pokoknya, nggak susah dideskripsikan ya pokoknya, tapi aneh, jelek lah gitu ya guys. Lebih bagus film horor yang ditayangkan di YouTube gitu, yang banyak kan ya film-film pendek yang lebih bagus dibandingkan segmen inilah gitu ya. Pokoknya intinya kayak gitu sih guys. Berita selanjutnya ini adalah kabar mengenai kembalinya Eva Marie ke WWE, yang dimana melalui promotional video terakhirnya begitu ya, diumumkan bahwa Eva Marie ini akan kembali ke Raw di episode minggu depan gitu ya. Namun hal yang menarik itu bukanlah kembalinya Eva Marie ke Raw, tapi adalah seseorang yang menemani Eva Marie ya, yang dimana seseorang tersebut masih dibilang belum terlihat ya siapanya gitu ya di promotional video tersebut. Dan hal tersebut pun dikonfirmasi oleh
Wrestleford ya, yang dimana Wrestleford ini pun melaporkan berita tersebut bahwa pada saat comebacknya Eva Marie ke Raw ini pun dia akan ditemani oleh seseorang yang akan memerankan peran sebagai bodyguard alias tukang pukul ya bagi Eva Marie, dan ada 2 nama kandidat untuk mengisi posisi tersebut ya. Di mana nama pertama ini ada Piper Niven dari NXT UK dan yang kedua ini ada Mercedes Martinez ya dari NXT gitu guys. Dan Eva Marie ini sendiri akan kembali ke WWE ya setelah dia 3 tahun sebelumnya dia dilepas atau dipecat dari WWE gitu ya. Dan memang Eva Marie ini sendiri pun kembali dikontrak oleh WWE di bulan Oktober kemarin gitu guys. Dan beberapa profesional videonya ini pun dia sering membawakan tagline Evolution ya, yang dimana ini kemungkinan akan menjadi gimmick karakter baru bagi Eva Marie gitu guys. Itu saja yang bisa gue sampaikan mengenai berita Eva Marie. Kita lanjutkan saja ke headline yang kedua ya pada episode kali ini, yaitu mengenai satu match yang direncanakan akan digelar di WWE Hell in a Cell, yaitu match antara Roman Reigns dan juga Rey Mysterio, di mana di event Hell in a Cell yang mendatang gitu ya diprediksikan bahwa Rey Mysterio ini akan menantang Roman Reigns ya untuk gelar WWE Universal Championship gitu ya, setelah apa yang kita lihat di episode Raw minggu lalu ya, di mana Roman Reigns itu menginterupsi pertandingan rematch antara The Mysterios dan juga The Usos ya, di mana si Roman Reigns itu terlihat menyerang The Mysterios ya, dan sempat dia pada akhirnya pun melakukan guillotine terhadap anaknya Rey Mysterio yaitu Dominic Mysterio ya, hingga tidak sadarkan diri gitu ya. Bisa dibilang ini cukup mengejutkan ya, apabila karena selama ini kita mengekspektasikan atau berharap bahwa untuk di Hell in a Cell mendatang Roman Reigns ini akan menghadapi Jimmy Uso ya, yang baru saja kembali gitu, yang dimana kita akan melihat rematch antara Roman Reigns menghadapi The Usos ya di Hell in a Cell ya, seperti tahun lalu di mana Roman Reigns itu menghadapi saudara daripada Jimmy Uso yaitu Jey Uso, yang dimana Roman Reigns itu keluar sebagai pemenang ya gitu guys. Bisa dilihat ya, kemungkinan ini match untuk di Hell in a Cell mendatang ini juga akan menjadi jembatan ya untuk memperkeruh konflik keluarga antara Roman Reigns dan juga The Uso gitu ya. Bisa dibilang begitu guys. So kita tunggu saja ya di episode SmackDown minggu ini ya, apakah match ini akan benar-benar terrealisasikan atau tidak gitu guys. Walaupun begitu ya, spekulasi ini dibawakan oleh Dave Meltzer sudah pasti ya 90% akan terjadi sih. Dan kita lanjut lagi ke headline yang terakhir dan sekaligus menjadi berita terakhir untuk Villain Wrestling Update episode 9 Juni 2021, yaitu mengenai tuan rumah untuk SummerSlam 2021. Dan seperti yang dispekulasikan sebelum-sebelumnya ya, yang selama sebulan terakhir ini, bahwa Las Vegas yang akan menjadi tuan rumahnya pun ya, pada akhirnya secara resmi pun ya SummerSlam pun mengumumkan bahwa Las Vegas yang akan menjadi tuan rumahnya dengan Allegiant Stadium sebagai tempat digelar untuk event SummerSlam tersebut begitu ya guys ya. Dan seperti yang sebelumnya disebutkan ya, seperti yang disebutkan oleh Dave Meltzer dan juga Sport Business Journal begitu ya, bahwa Allegiant Stadium ya yang di kota Las Vegas ini pun mengalahkan 5 kandidat lainnya, yaitu ada Hard Rock Stadium di Miami, lalu juga ada SoFi Stadium di California, ada juga NRG Stadium di Houston, Texas, lalu ada MetLife Stadium di New Jersey, dan yang terakhir ini ada Nissan Stadium di Nashville, Tennessee gitu. Itu saja sih ya berita yang bisa gue bawakan di Villain Wrestling Update kali ini. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like ya guys. Dan selanjutnya gue pengen tahu ya, siapa yang akan memenangkan gelar WWE Champion di event Hell in a Cell mendatang. Apakah Bobby Lashley ataukah Roman Reigns? Coba kalian isi di kolom komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan tersebut begitu ya. Dan apabila kalian tidak ingin ketinggalan mengenai update terbaru mengenai dunia pro wrestling gitu ya, subscribe ya guys ya, biar kalian gak ketinggalan gitu. Dan itu saja yang bisa gua sampaikan untuk episode kali ini, dan gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya. Bye bye. Peng.